Halo teman sehat M Ganik, balik lagi di Cerita Sukses M Ganik. Apa sih cerita sukses M Ganik? Di cerita sukses M Ganik, kita akan sharing mengenai cerita dari teman sehat M Ganik yang sudah berhasil membuktikan manfaat M Ganik dalam mendapatkan kesehatan gula darah yang diinginkan. Pastinya dengan tujuan untuk bisa lebih menginspirasi lebih banyak lagi penderita diabetes, khususnya di Indonesia, dalam pintar lawan diabetes. Di cerita sukses ini akan diisi oleh saya Nurul Dan saya Jessica, dan dibantu untuk dijelaskan lebih dalam lagi dari sisi medis oleh expert kita kali ini, yaitu Dr. Kelvin. Ini kita langsung mulai dengan cerita sukses yang pertama di episode ini dari Ibu Erna berdomisili di Pasuruan. Nah, kata beliau, iya, saya sudah 15 tahun kena kencing manis. Sudah berobat kemana-mana, masih di atas 300, kadang 400. Pakai insulin, masih tidak turun. Sejak saya konsumsi M Ganik, alhamdulillah sudah 93. Wah! Jadinya kalau misalkan ada bapak dan ibu yang sudah menderita diabetes puluhan tahun lamanya, atau nggak usah puluhan tahun deh, beberapa tahun lamanya, itu pastinya jangan putus asa ya. Betul, harus tetap semangat. Betul, karena tetap bisa diatasi kok walaupun memang udah menderita diabetes selama puluhan tahun lamanya, seperti Bu Erna sendiri. Betul banget. Nah, dari cerita Bu Erna ini dapat disimpulkan bahwa Bu Erna kan pakai insulin ya. Di angka 400 sudah pakai insulin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah memang di angka berapa sih seorang penderita diabetes harus menggunakan insulin? Apakah memang harus di atas 400 atau memang ada patokannya? Oke, betul. Oke. Nah, ini kita langsung tanyakan ya ke Dr. Kelvin tentunya. Oke dok, biasanya angka kadar gula darah berapa atau kondisi pasien yang seperti apa yang mengharuskan untuk berobat dengan suntik insulin sih dok? Oke, ini informasi penting yang harus diketahui oleh terutama bagi penyandang diabetes ya. Pada pemeriksaan gula darah biasanya yang dianjurkan adalah pemeriksaan gula darah puasa. Puasa yang dianjurkan itu sekitar 8-10 jam. Hasil yang diharapkan itu apabila pasiennya normal, gula darahnya akan menunjukkan di bawah 100 mg per desiliter. Sedangkan bagi penderita diabetes biasanya melebihi 126 mg per desiliter. Selain itu, biasanya juga akan diperiksakan 2 jam setelah makan. Nah, hasilnya itu yang normal di bawah 140 mg per desiliter, sedangkan bagi penderita diabetes itu lebih dari 200. Lebih dari itu, biasanya dokter akan memeriksakan HbA1c. Nah, yang dianggap normal apabila di bawah 5,7, dianggap pradiabetes adalah 5,7 sampai 6,4, sedangkan yang dianggap sudah menderita diabetes adalah lebih dari 6,5. Jadi dalam menentukan pengobatan diabetes itu sendiri itu banyak cara. Kita mesti lihat dari pertama kepatuhan dari pasiennya itu sendiri. Nomor 2, level gula darah setinggi mana pasien itu di angka berapa tingginya. Nah, ada juga patokan yang biasa dokter spesialis atau dokter umum pakai. Biasanya itu dengan HbA1c. Apabila HbA1c-nya itu sudah berada di titik level 9 ke atas, 9, 10, 11, biasanya dianggap perubahan pola hidup dan pola makannya itu sudah tidak berhasil. Sehingga yang tadinya dengan pengobatan oral atau minum tablet, itu biasanya disarankan dengan pemberian insulin, bisa juga dikombinasikan dengan obat, tentu saja tetap disarankan dengan perubahan pola hidup sehat. Oke, berarti nggak terpatok dari angka kadar gula darahnya ya dok? Betul, ada juga beberapa orang yang dengan HbA1c-nya tinggi, ternyata dipantau dengan diberikan minum obat dulu, disuruh rubah gaya hidupnya, dia kontrol pola makannya, dia hitung kalorinya dengan baik, ternyata pada saat 3 bulan berikutnya diperiksa ternyata bisa turun drastis. Nah, ada juga beberapa orang yang memang sudah nggak bisa dari lingkungannya atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dia nggak bisa
olahraga, misalnya lututnya sakit atau badannya terlalu obesitas, itu semuanya mempengaruhi. Oke, ini saya baru tahu juga nih ya. Berarti diabetes sih yang udah diharuskan untuk diberikan suntikan insulin tidak hanya berdasarkan patokan angka kadar gula darahnya, Betul banget. melainkan banyak juga faktor-faktor yang dinilai oleh dokternya ya. Betul banget. Jadi memang tidak terpaku pada saya gula darahnya udah 300 nih berarti harus suntik insulin. Nggak seperti itu, memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh dokternya. Betul, berarti Informasi baru nih. betul. Konsultasi dengan dokter untuk memastikan obat apa yang paling cocok untuk keadaan Anda berarti. Betul. Oke, nah ini menginspirasi sekali cerita sukses dari Bu Erna, dan pastinya setelah ini ada dong cerita sukses yang nggak kalah inspiratif lagi. Ada banget. Oke, tadi di sesi sebelumnya Dok Kelvin menjelaskan mengenai tabel gula darah ya. Itu jangan lupa di screenshot, di save untuk Bapak Ibu di rumah biar tahu kadar gula darah yang normal itu di angka berapa. Nah, kita bacakan cerita sukses M-Ganik selanjutnya. Ada dari Pak Beni Santoso yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Engge, alhamdulillah sudah tidak kencing terus. Di waktu malam bisa tidur nyenyak. Badan jadi enteng. Ini bukti hasil lab bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, dari cerita Pak Beni ini sudah dilihat sendiri ya, karena ada bukti labnya. Jadi sudah terbukti memang ada penurunan kadar gula darah dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, dari cerita Pak Beni, memang buang air kecil ini sangat mengganggu kualitas tidur ya, karena kan kita lagi enak-enak tidur, tapi tiba-tiba rasa ingin pipis tuh keluar gitu kan. Nah, itu pun berdampak kembali terhadap gula darah, betul nggak? Betul banget. Tapi untuk memastikannya apakah benar kualitas tidur berpengaruh terhadap gula darah, kita langsung tanya aja kali ya ke Dr. Kelvin. Dok Kelvin, kenapa penderita diabetes gejala yang sering muncul adalah buang air kecil, dan apa benar kurang istirahat berpengaruh terhadap gula darah tinggi? Oke, pada dasarnya apabila gula darah tinggi akan menimbulkan gejala yang paling sering itu adalah sering lapar, sering haus, dan sering kencing. Karena pada dasarnya orang dengan diabetes itu gula di dalam darahnya itu sangat tinggi sekali. Jadi ginjalnya itu tidak bisa menyaring semua gula darah yang ada di dalam darahnya. Jadi dibuang. Nah, pada saat dibuang itu mengakibatkan pasien itu jadi sering buang air kecil. Jadi kalau misalnya gula dalam darah itu tinggi, jadi darahnya itu menjadi lebih pekat, lalu ginjalnya itu menjadi semakin berat untuk menyaring gula darah yang tinggi itu. Maka badan itu akan membuang cairan-cairan yang nggak bisa terserap itu, sehingga pasien-pasien yang mengalami gula darah tinggi ini biasanya terjadi sering buang air kecil. Pada dasarnya apabila orang yang kurang istirahat itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi gula darah tinggi. Tapi pada intinya bukan pada istirahatnya yang cukup atau enggak, tapi dari kebiasaannya. Dari kebiasaan makannya, kebiasaan olahraganya, itu sangat mempengaruhi tinggi atau rendahnya gula darah itu. Selain itu, tentunya yang kita harus lihat ada faktor genetik atau enggak di dalam keluarganya. Seperti itu. Mungkin lebih tepatnya kualitas istirahat atau kualitas tidur itu bisa berpengaruh terhadap metabolisme tubuh yang berhubungan langsung dengan kondisi gula darah Betul seseorang. banget. Jadi memang ini di sini penting banget ya untuk menjaga kualitas istirahatnya agar dapat mengontrol gula darahnya tetap normal dan stabil. Betul. Oke. Setelah dari Pak Beni, kisah dari Pak Beni, masih ada kisah lainnya ya Bu Jess ya? Wah, menarik banget ya tadi kesaksian Pak Iya, Beni ya. betul. Jadi itu mengingatkan kita kembali untuk lebih memperhatikan unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kesehatan gula darah. Ya, betul banget. Oke, nah berikutnya ada cerita sukses dari Ibu Sri Yunani yang berdomisili di Cimanggis, Depok. Nah, kata beliau seperti ini. Saya kurang lebih sebulan yang lalu periksa gula darah ke puskesmas. Gula sewaktu 235, badan terasa gak enak. Ada rasa nyeri di dada, mudah lelah padahal saya udah minum metformin tiap hari dan makannya juga udah saya jaga. Olahraga jalan pagi setiap hari. Saya bingung, lalu saya baca di FB, kok ada nutrisi M-Ganik berupa minuman mula-mula saya beli yang kecil. Isi 6 saset, saya hanya minum pagi saja. Kok badan terasa agak enakan. Lalu saya beli lagi yang isi 20 saset. Baru saya minum 6 hari, sehari hanya 1 saset. Hari ini saya cek gula darah sewaktu sudah normal 101. Puji Tuhan, saya senang badan saya rasa enak.
Oke, nah sesuai cerita dari Ibu Sri, gula darahnya awalnya menunjukkan angka 235. Ya. Nah, itu tergolong diabetes. Betul. Ya sesuai tabel. Betul. Dan juga sekarang sudah turun menjadi 101, tergolong normal. Betul, itu sudah normal ya. Nah, ini awalnya banyak banget yang seperti ini. Pengen coba-coba M-Ganik dulu deh, sedikit-sedikit pengen cobain, aku bakal cocok nggak ya minum M-Ganik. Nah, tapi ujung-ujungnya menjadi langganan dan Betul bahkan banget. pengen terus rutin konsumsi M-Ganik. Betul banget. Nah, memang tidak ada salahnya ya dari cerita Bu Sri, tidak ada salahnya kita untuk mencoba, contohnya seperti Bu Sri yang mencoba 6 saset dulu, tiba-tiba badannya sudah mulai enakan nih. Betul. Akhirnya pesan yang satu box itu yang isi 20 sachet. Iya. Tapi mendengar tadi Ibu Sri dengan gejala mudah lelah, tapi benar nggak sih itu kalau cepat lelah atau mudah capek gitu, itu akibat dari Diabetes ya? gula darah tinggi. Oke, untuk hal ini kita langsung pastikan aja dengan expert kita, Dr. Kelvin. Oke, Dr. Kelvin, banyak nih yang mengeluh karena gula darah tinggi, tubuhnya merasa lelah atau mudah lelah. Jadi sebenarnya penyebab mudah lelah itu sendiri apa sih, Dok? Oke, itu pertanyaan bagus. Kenapa pada penderita diabetes itu mudah terasa lelah? Nah, badan kita itu memerlukan seperti bensin untuk bekerja setiap harinya. Nah, bensin di dalam yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah gula. Nah, pada orang diabetes, insulinnya itu tidak bisa mengambil gula untuk masuk ke dalam sel. Itu menyebabkan tenaganya juga menjadi kurang di dalam sel, sehingga pasien itu menjadi mudah cepat terasa lelah. Oke, jadi sebenarnya penyebab mudah lelah itu sendiri memang betul ya, karena tubuh itu tidak mendapatkan energi yang seharusnya tubuh dapatkan dari gula. Betul. Karena gulanya nyangkut di darah, Betul. gula tidak berhasil masuk ke dalam sel tubuh yang menjadikan energi buat tubuh. Betul. Jadi sehingga gula darahnya kan jadi tinggi dan itu memang salah satu penyebab gula darah tinggi yaitu cepat lelah. Dan pastinya kita menganjurkan untuk konsumsi M-Ganik multigrain secara rutin yaitu 2 kali sehari. Iya, 2 kali dalam sehari. Itu fungsinya juga memang untuk membantu menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh, memberikan energi buat yang lemas, dan pemenuhan nutrisi khususnya bagi para penderita diabetes. Oke, untuk episode cerita sukses kali ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan lagi, baca-bacain lagi cerita sukses dari para teman sehat M-Ganik di episode berikutnya ya. Betul. Jadi memang cerita sukses ini biar bisa menginspirasi teman sehat M-Ganik di rumah semua. Betul. Baiklah, kalau begitu kita say thank you dulu sama Dr. Kelvin karena sudah bersedia membantu kita nih. Thank you so much, Dr. Kelvin. Oke, makasih semuanya. Semoga semua jawabannya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. M-Ganik Multigrain yang alami lebih baik.